Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niwayan Erdiani dengan NIM S1S1222024 dari kelas B. Nah, pada video ini saya akan membahas tentang Python function. Python function adalah blok kode yang digunakan untuk melakukan tugas tertentu yang dapat dipanggil atau dijalankan berulang kali dalam program fungsi. Fungsi membantu dalam mengorganisasikan kode menjadi bagian yang lebih kecil dan dapat digunakan kembali sehingga memudahkan pemrograman, meningkatkan keterbacaan kode yang dikode dan mengurangi duplikat kode. Fungsi adalah blok kode yang hanya berjalan ketika dipanggil. Nah, contohnya yang pertama yaitu creating function. Di dalam creating function ini, fungsi didefinisikan menggunakan kata kunci def. Nah, seperti yang kita bisa lihat di sini, fungsi ini melakukan tugas sederhana, yaitu mencetak pesan hello from a function. Fungsi ini didefinisikan dengan menggunakan kata kunci def, diikuti oleh nama fungsi myFunction dan tanda kurung kosong. Ini menandakan bahwa fungsi ini tidak menerima argumen atau parameter apapun. Nah, contoh selanjutnya yaitu calling a function. Contoh selanjutnya yaitu argumen. Nah, argumen ini adalah pemrograman Python yang merujuk kepada nilai-nilai yang kita berikan kepada sebuah fungsi saat kita memanggilnya. Argumen digunakan untuk mengirim data ke dalam fungsi sehingga fungsi dapat mengoperasikannya atau berinteraksi dengan nilai-nilai tersebut. Nah, contohnya di sini kita ketikkan di sini def my function di sini kita ketikkan name kita printkan di sini name sini kita tulis lagi my function, kita tulis
Nah, kita run. Nah, kode ini mendefinisikan sebuah fungsi Python bernama myFunction. Nah, yang memiliki di sini dia memiliki satu parameter yaitu fname. Fungsi ini mencetak sebuah pesan ke layar dengan menggabungkan nilai parameter fname dengan teks refreshness. Kemudian kita memanggil fungsi myFunction beberapa kali dengan argumen yang berbeda. Nah, fungsi myFunction didefinisikan dengan satu parameter fname yang digunakan sebagai nama depan yang akan digunakan dalam pesan yang akan dicetak. Pada baris pertama setelah definisi fungsi, kita memanggil myNameFunction Wayan yang akan diberikan sebagai argumen akan digunakan sebagai nilai fname dalam fungsi. Fungsi ini mencetak pesan Emil Reference ke output. Fungsi ini akan mencetak Wayan Refreshness ke output. Nah, contoh selanjutnya yaitu number of argument. Nah, secara default suatu fungsi harus dipanggil dengan jumlah argumen yang benar. Artinya, jika fungsi kita mengharapkan 2 argumen, kita harus memanggil fungsi tersebut dengan 2 argumen, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, contohnya yaitu di sini kita tulis def myFunction, di sini fname lalu kita printkan print fname name. Di sini kita tulis, kita panggilkan lagi myFunction, lalu refreshness. Nah, selanjutnya kita run.
Nah, ini mendefinisikan sebuah fungsi Python dengan nama myFunction yang memiliki dua parameter, yaitu fname dan lname. Fungsi ini mencetak sebuah pesan yang menggabungkan nilai dari kedua parameter dengan spasi di antaranya. Selanjutnya, memanggil fungsi myFunction dengan memberikan dua argumen. Wayan sebagai argumen pertama yang sesuai dengan fname dan refsness sebagai argumen kedua yang sesuai dengan lname. Sebagai hasilnya, ketika kita menjalankan kode ini, kita akan melihat pesan wayan refsness. Nah, contoh selanjutnya yaitu arbitrary argument. Nah, arbitrary argument ini adalah parameter khusus yang digunakan dalam definisi fungsi untuk menerima jumlah argumen yang bervariasi. Parameter ini memungkinkan kita untuk mengirim sejumlah argumen posisional ke fungsi tanpa harus menunjukkan jumlahnya secara eksplisit dalam definisi fungsi. Arbitrary argument ini akan mengumpulkan semua argumen posisional yang dikirimkan ke fungsi menjadi sebuah tuple. Contohnya yaitu def my function, lalu kita printkan di sini. The young tambah kids sini 2, lalu di sini kita tambahkan lagi my function, kita print di sini. Tobias
Selanjutnya kita run. Nah, di sini kita memiliki parameter kids dalam my function. Parameter ini menggunakan tanda bintang sebelum nama parameter kids, yang berarti parameter ini akan menerima jumlah argumen yang bervariasi dalam bentuk tuple. Fungsi ini mencetak pesan yang mencantumkan elemen ketiga atau indeks 2 dari tuple kids. Kemudian kita memanggil fungsi my function dengan 3 argumen, yaitu Emil, Tobias, dan Linus. Nah, maka sebagai hasilnya ketika kita menjalankan kode ini akan melihat pesan the youngest child is Linus dicetak pada layar output. Nah, contoh selanjutnya yaitu keyword argumen. Nah, keyword argumen ini adalah kata kunci. Jenis argumen yang digunakan dalam pemanggilan fungsi di Python dengan penyebutan nama parameter secara eksplisit beserta nilai-nilai yang akan diberikan kepada parameter tersebut menggunakan argumen kata kunci, memberikan penjelasan dalam pengambilan fungsi dan memungkinkan kita untuk mengirim argumen dalam urutan yang tidak perlu sesuatu dengan urutan parameter dalam definisi fungsi. Contohnya langsung saja di sini kita ketikkan def my function lalu child 1
sini kita isi Tobias. Kita isi Linus. Nah, kita save, kita jalankan. Nah, kode ini mendefinisikan sebuah fungsi Python dengan nama myFunction yang memiliki 3 parameter, yaitu child3, child2, dan child1. Fungsi ini mencetak pesan yang mencantumkan nilai dari parameter child3. Kemudian kita memanggil fungsi myFunction dengan argumen kata kunci yang menyebutkan nama parameter beserta nilai-nilainya. Fungsi myFunction didefinisikan dengan 3 parameter yang digunakan untuk menerima 3 nilai yang akan dicetak dalam pesan. Pada baris terakhir kita memanggil fungsi myFunction dengan menggunakan argumen kata kunci. Argumen kata kunci adalah argumen yang menyebutkan nama parameter beserta nilai-nilai. Kita menyebutkan child1, child2, dan child3 beserta nilai-nilai yang sesuai dengan nama parameter dalam definisi fungsi. Nah, sebagai hasil outputnya akan memunculkan the youngest child is Linus. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu arbitrary keyword argument. Arbitrary keyword argument ini adalah parameter khusus yang digunakan dalam definisi fungsi untuk menerima argumen kata kunci yang bervariasi. Parameter ini memungkinkan kita untuk mengirim sejumlah argumen kata kunci ke dalam fungsi tanpa harus menentukan parameter-parameter tersebut secara eksplisit dalam definisi fungsi. Nah, fungsi ini akan mengumpulkan semua argumen kata kunci yang dikirimkan ke fungsi menjadi sebuah dictionary. Nah, contohnya yaitu
Nah, kode ini mendefinisikan sebuah fungsi Python dengan nama myFunction yang memiliki parameter get. Parameter ini adalah parameter khusus yang digunakan untuk menerima argumen kata kunci yang bervariasi dan mengumpulkan dalam bentuk sebuah dictionary. Dalam kasus ini fungsi myFunction mencetak pesan yang mencantumkan nilai dari argumen kata kunci lname. Kemudian kita memanggil fungsi myFunction dengan argumen kata kunci fname dan lname yang menyebutkan nama parameter beserta nilai-nilainya. Nah, fungsi baris terakhir, kita memanggilkan fungsi myFunction dengan menggunakan argumen kata kunci. Argumen kata kunci adalah argumen yang menyebutkan nama parameter fname dan lname beserta nilai-nilainya. Dalam pemanggilan fungsi, fname adalah nama parameter yang sesuai dengan nilai tuayan, dan lname adalah nama parameter yang sesuai dengan fsnace. Nah, output yang dihasilkan yaitu the youngest kita run. Output yang akan dihasilkan yaitu his last name is Refsnace. Seperti ini. Contoh selanjutnya yaitu default parameter value. Dalam Python kita dapat memberikan nilai default kepada parameter-parameter dalam definisi fungsi. Nilai default adalah nilai yang akan digunakan oleh parameter jika tidak ada argumen yang diberikan dalam pemanggilan fungsi untuk parameter tersebut. Ini memungkinkan kita untuk membuat parameter opsional dalam fungsi, sehingga pengambilan fungsi dapat menjadi lebih fleksibel. Nah, contohnya def myFunction
kode yang kita berikan ini mendefinisikan sebuah fungsi Python dengan nama myFunction yang memiliki satu parameter yaitu country. Parameter ini akan memiliki nilai default yaitu Norway. Fungsi ini mencetak pesan yang mencantumkan nilai dari parameter country. Kemudian kita memanggil fungsi myFunction beberapa kali dengan argumen yang berbeda. Pada pengambilan pertama, kita memanggil fungsi myFunction. Saat pemanggilan ini terjadi, argumen Sweden digunakan sebagai nilai untuk parameter country. Fungsi ini mencetak pesan I am from Swedia pada layar output. Nah, I am fungsi-fungsi selanjutnya akan sama. Nah, ini kita lihat di sini pada fungsi yang ketiga, kita tanpa memberikan argumen karena tidak ada argumen yang diberikan, maka nilai default parameter country yaitu Norway yang akan digunakan. Nah, contoh selanjutnya yaitu return values. Nah, return values ini mengembalikan nilai menggunakan pernyataan return. Nilai ini yang dikembalikan dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti menyimpan hasil perhitungan, mengembalikan hasil pemrosesan, atau melakukan tindakan berdasarkan nilai yang dikembalikan. Untuk mengembalikan nilai dari sebuah fungsi, kita dapat menggunakan pernyataan return. Nilai yang ingin kita kembalikan dapat berupa tipe data apapun seperti angka, string, daftar, atau objek. Nah, contohnya yaitu kita tulis di sini def my return. Sini 5 dikali X. Kita print. Nah, pada kode ini kita mendefinisikan sebuah fungsi Python dengan nama myFunction yang memiliki satu parameter yaitu X. Fungsi ini mengembalikan hasil perkalian 5 dengan nilai yang diberikan sebagai argumen kemudian sebagai argumen X. Kemudian kita memanggil myFunction sebanyak 3 kali dengan argumen yang berbeda dan mencetak hasil
kembali dari fungsi tersebut. Nah, seperti ini hasil outputnya. Selanjutnya the past statement. Nah, the past statement ini pernyataan dalam bahasa pemrograman Python yang tidak melakukan apapun. Ini digunakan sebagai penggantian kode yang akan ditulis nanti atau untuk membuat fungsi kelas atau kode blok yang kosong agar tidak menghasilkan kesalahan sintaksis. Pernyataan seperti ini melakukan tindakan apapun dan hanya berfungsi sebagai penanda tempat yang dapat diisi dengan kode ini, kemudian hari. Ini sering digunakan saat kita sedang mengembangkan kode dan belum ingin mengimplementasikan logika tertentu. Nah, contohnya def my function pass. Kita run. Kita lihat pada Battery School the past statement ini pernyataan yang digunakan sebagai placeholder atau tanda tempat yang akan diisi dengan kode di kemudian hari. Ini dapat digunakan saat kita ingin membuat struktur, kerangka kerja dasar sebelum mengimplementasikan logika atau detail lebih lanjut, sehingga kita tidak harus mengkhawatirkan kesalahan sintaks saat membuat struktur dasar. Dalam kasus fungsi myFunction ini adalah contoh yang sangat sederhana, di mana pas digunakan untuk membuat fungsi kosong yang tidak melakukan apapun. Seperti yang bisa dilihat di sini, outputnya itu tidak ada karena kita menggunakan fungsi pass. Nah, contoh selanjutnya recursion. Rekursi. Recursion. Nah, rekursi ini adalah konsep dalam pemrograman di mana sebuah fungsi mengambil diri sendiri untuk menyelesaikan tugas atau masalah yang lebih besar dalam Python. Seperti dalam banyak bahasa pemrograman lainnya, kita dapat menggunakan recursion untuk memecahkan masalah yang dapat diuraikan menjadi submasalah yang serupa. Nah, contohnya kita contohkan def 3
recursion. Nah, if k null result k dikurang 1. Kita print resultnya. Else kita run. Oh, ternyata kita belum print. Example. Nah, kita save. Nah, pada contoh ini mencontohkan dari rekursi dalam Python yang mengimplementasikan fungsi untuk menghitung total dari deretan angka dari k hingga 1. Fungsi ini disebut tree recursion. Nah, pada setiap panggilan recursion, fungsi tree recursion akan melakukan pengecekan apakah k lebih besar dari 0. Jika k masih lebih besar dari 0, maka recursion akan dilanjutkan. Selanjutnya, jika k lebih besar dari 0, fungsi tree recursion akan menghitung nilai recursion dengan cara melakukan pemanggilan diri sendiri dengan nilai k1. Dalam pemanggilan recursion ini, nilai k akan berkurang satu persatu dari k hingga mencapai 0, dan setiap nilai k akan ditambahkan ke nilai result. Ini adalah langkah recursion
Nah, setiap hasil perhitungan ini nilai result akan dicetak ke layar. Kasus dasar atau base case, ketika K mencapai 0 atau kurang, kondisi if tidak terpenuhi dan fungsi akan kembali pada langkah ini. Pada saat itulah recursion akan berhenti karena kasus dasar telah tercapai, mengumpulkan hasil akhir. Fungsi akan mengambilkan nilai result yang merupakan total dari deretan angka dari K hingga 1. Nah, itulah tadi penjelasan singkat saya tentang Python My Function. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.